Konten ini disusun berdasarkan riset lapangan terhadap 201 responden warga Nahdlatul Ulama di berbagai wilayah Indonesia, serta analisis diskursus digital dari media sosial dan ruang komentar publik yang selama ini saya amati. Seluruh data yang disampaikan ini bukan opini personal, bukan sikap politik, dan bukan serangan terhadap individu atau kelompok tertentu, melainkan hasil pembacaan ilmiah terhadap pola persepsi, sikap, dan kepercayaan publik. Riset lapangan dilakukan dengan metode survei terbuka, sementara riset digital dilakukan dengan pendekatan analisis narasi, frekuensi diksi, dan kecenderungan sikap publik. Konten ini tidak bertujuan mematikan atau menafikan kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW, tetapi mengulas secara kritis klaim sosial atas nasab tersebut. Ketika dihadapkan dengan standar ilmu pengetahuan, transparansi data, dan dinamika publik modern, perbedaan pandangan adalah sebuah keniscayaan. Yang disajikan di sini adalah fakta sosial, bukan penghakiman secara teologis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa tahun terakhir kita menyaksikan satu fenomena yang tidak biasa di ruang publik umat Islam Indonesia. Dan hari ini fenomena ini kita kaitkan bukan terkait hal fikih, bukan soal mazhab, dan bahkan bukan soal kecintaan kepada Rasulullah SAW. Yang sedang terjadi adalah sebuah krisis kepercayaan publik, bukan terhadap agama, bukan terhadap nabi, tapi terhadap klaim sosial atas nasab yang selama ini dianggap sakral dan tak tersentuh. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Apakah masyarakat muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama, masih menerima klaim bahwa kelompok Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa data yang transparan dan dapat diuji secara ilmiah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak menggunakan asumsi, kita tidak menggunakan perasaan, dan kita tidak menggunakan otoritas personal, namun kita menggunakan data. Sebelum saya lanjutkan, pada video kali ini kita akan bagi menjadi 6 segmen yang akan kita bahas, yang akan kita bongkar, yang akan kita publikasi sebenarnya apa yang terjadi di publik. Ketika kita bicara kerangka masalah, selama ratusan tahun, klaim nasab Ba'alawi hidup dalam ruang tradisi. Nasab diterima melalui pengajaran turun-temurun, otoritas ulama, budaya takzim, dan etika adab. Namun, dunia berubah. Hari ini, masyarakat hidup di dalam era keterbukaan data, ilmu genetika, arsip digital, dan diskursus publik yang egaliter. Dalam situasi ini, klaim apapun, termasuk klaim nasab, tidak lagi hidup sendirian di ruang sakral, tapi masuk ke ruang verifikasi publik. Dan disinilah masalah itu muncul. Alih-alih berspekulasi, riset ini mengajukan satu pertanyaan kunci yang mendasar. Bagaimana sikap nyata warga Nahdlatul Ulama hari ini terhadap klaim nasab Ba'alawi? Bukan sikap elit, bukan sikap tokoh, tapi warga NU di lapangan. Hasilnya, dan ini penting, tidak kecil, tidak seimbang, dan tidak bisa diabaikan. Ya, kita masuk kepada segmen pertama. Sejarah klaim nasab Ba'alawi dan titik benturan dengan ilmu pengetahuan. Sebelum kita masuk ke angka-angka lapangan, ada satu hal yang wajib kita pahami terlebih dahulu. Sebab krisis kepercayaan tidak pernah lahir tiba-tiba. Ia selalu punya sejarah, jalur pembentukan, dan mekanisme legitimasi. Dan untuk memahami mengapa mayoritas warga NU hari ini tidak lagi percaya, kita harus mundur sejenak ke satu pertanyaan besar.
dari mana sebenarnya klaim nasab Ba'alawi ini berasal? Dan bagaimana ia menjadi sesuatu yang nyaris tak boleh dipertanyakan? Asal-usul klaim tradisi bukan sebuah verifikasi. Klaim bahwa kelompok Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad tidak lahir dari riset ilmiah modern. Ia lahir dari sebuah tradisi nasab klasik. Nasab tersebut dirunut selalu menggunakan manuskrip keluarga, kitab-kitab nasab abad pertengahan, testimoni antar keluarga, dan otoritas ulama sezaman. Dalam konteks zamannya, ini pun disebut lumrah. Ilmu genetika belum ada, arsip belum terstandarisasi, metode verifikasi masih berbasis otoritas personal dan transmisi kepercayaan. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah klaim tradisional ini dibawa utuh ke abad 21 tanpa mekanisme adaptasi ilmiah. Dari nasab menjadi otoritas sosial, dan inilah fakta yang kita buka pada hari ini. Di Indonesia, klaim nasab Ba'alawi tidak berhenti sebagai identitas keluarga. Ia berkembang menjadi sebuah status sosial, otoritas keagamaan, legitimasi dakwah, bahkan perlindungan yang simbolik. Dalam praktik sosial, ini melahirkan asumsi yang tidak tertulis. Kalau dia Habib, pasti benar. Kalau mengkritik, berarti kurang adab. Disinilah terjadi pergeseran fungsi nasab. Dari identitas sejarah menjadi tameng kritik. Dan ini penting untuk dicatat. NU sebagai organisasi kultural sangat menjunjung dengan adab. Sehingga kritik terhadap Habib seringkali dibungkam menggunakan narasi lain, bukan dengan data, tapi dengan etika emosional. Kenapa NU jadi medan utama? Kenapa juga fenomena ini paling keras terasa di lingkungan NU? Karena NU memiliki 3 ciri: basis massa yang besar, kemudian tradisi keilmuan pesantren, dan akar kultural yang kuat. Warga NU bukan anti ulama, tapi mereka terbiasa ngaji kitab, terbiasa beda pendapat, terbiasa debat ilmiah di pesantren. Ketika data baru muncul, warga NU tidak otomatis menolak, tapi memulai membandingkan. Dan hasil perbandingan inilah yang nanti akan kita lihat meledak dalam angka-angka lapangan. Kita masuk ke segmen kedua. Riset lapangan 201 responden NU, data mentah dan makna sosialnya. Sekarang kita masuk kepada bagian yang paling sensitif, tapi juga paling jujur dari seluruh pembahasan ini. Di titik ini tidak ada tafsir utama, tidak ada tafsir ulama, tidak ada tafsir hadis, tidak ada tafsir dari kitab nasab, tidak ada opini tokoh, dan tidak ada framing media. Yang bicara hanyalah sebuah jawaban warga NU yang kita survei. Yang pertama, kita bicara dalam profil data umum responden. Total responden dalam riset lapangan ini adalah 201 responden. Seluruh responden beridentitas NU, terdistribusi di berbagai wilayah Indonesia, berasal dari 2 spektrum utama, yaitu NU kultural dan NU secara struktural. Dan ini penting, karena hasilnya ini bukan suara satu kelompok kecil, melainkan potret lintas wilayah dan lintas peran. Kemudian kedua, sikap terhadap klaim nasab Ba'alawi. Pertanyaan inti yang diajukan hanya sangat sederhana. Apakah Anda percaya bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya dibagi menjadi 3 kategori: percaya, tidak percaya, dan netral ataupun ragu-ragu. Hasilnya, yang percaya itu hanya 3,1%. Kemudian yang tidak percaya itu 86,5%. Kemudian yang netral ataupun ragu itu 10,4%. Nah, kita renungkan hasil ini. Sejenak kita berhenti terkait hasil respondennya. Artinya apa? Artinya hampir 9 dari 10 warga NU dalam riset ini secara eksplisit
menyatakan tidak percaya terhadap klaim nasab Ba'alawi. Ini bukan berkurang, ini bukan mulai ragu, tapi ini adalah penolakan mayoritas mutlak. Kemudian ketiga, pemecahan baik NU kultural dan NU struktural. Agar adil, data ini tidak disatukan begitu saja. Kita pisahkan berdasarkan posisi sosial di Nahdlatul Ulama. Yang pertama, NU kultural. Jumlah respondennya adalah 132 responden. Yang mengatakan percaya itu hanya 2 responden, tidak percaya itu 113 responden, dan netral atau ragu 17 responden. Persentasenya adalah tidak percaya 85,6%. Artinya apa? Bahkan di level akar rumput ataupun grassroots saja, pesantren jamaah dan komunitas kultural NU, ketidakpercayaan justru sudah dominan. Kemudian kedua, NU struktural. Jumlahnya adalah 69 responden. Yang mengatakan percaya itu hanya 2, tidak percaya itu 63, dan netral atau ragu itu 4. Persentasenya tidak percaya adalah 91,3%. Dan ini justru lebih tinggi daripada NU kultural. Dan ini poin penting, orang-orang yang berada dalam struktur organisasi, baik PC ataupun PW ataupun PBNU yang lebih dekat dengan dinamika resmi, justru menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang lebih keras. Kemudian yang keempat, makna sosial dari data ini apa? Di sini kita harus jujur secara ilmiah. Angka ini tidak bisa dibaca sebagai kebencian, tidak bisa dibaca sebagai anti habaib, dan tidak bisa dibaca sebagai anti ulama. Yang terbaca jelas adalah krisis legitimasi klaim. Artinya apa? Publik NU memisahkan antara penghormatan personal dan kepercayaan genealogis. Adab tetap dijaga, tapi keyakinan tidak lagi otomatis diberikan. Kemudian kelima, tingkat paparan terhadap tesis keimat. Agar tidak muncul tuduhan bahwasanya ini karena ikut-ikutan satu tokoh, atau ini hanya karena tesis keimat, atau ada yang bilang ini adalah budaknya imat, dan seterusnya, kita akan cek. Apakah responden tahu tesis keimat? Hasilnya ada 4 kategori. Yang pertama, pernah dan memahami inti itu 148 responden. Kemudian pernah dengar tapi tidak paham detail itu 36 responden. Kemudian pernah dengar sekilas itu hanya 10 responden, dan tidak pernah dengar sama sekali itu 7 responden. Artinya apa? Lebih dari 90% responden pernah terpapar isu ini. Mayoritas memahami substansi, bukan sekedar slogan saja. Ini penting karena menunjukkan apa? Sikap tidak percaya lahir dari paparan informasi, bukan ketidaktahuan atau ikut-ikutan saja. Kemudian keenam, paparan terhadap bantahan Ba'alawi bagaimana? Pertanyaan berikutnya diajukan dalam riset adalah, apakah Anda mengetahui bantahan dari pihak Ba'alawi? Jawabannya, pernah dan mengikuti itu 110 responden. Pernah dengar sekilas itu 67%, dan belum pernah mendengar sama sekali itu 24%. Ini justru menghancurkan satu mitos penting. Mayoritas responden sudah mendengar kedua sisi. Artinya apa? Ketidakpercayaan itu bukan karena belum dengar bantahan, tapi karena bantahan dianggap tidak memuaskan secara ilmiah. Kemudian penegasan yang paling krusial yang saya sampaikan di sini, kita harus tegas secara metodologis. Data ini bukan vonis kebenaran nasab. Data ini bukan fatwa keagamaan. Data ini bukan penghakiman personal. Tapi data ini adalah potret kepercayaan publik NU saat ini. Dan potret itu menunjukkan satu hal. Otoritas nasab tidak lagi bekerja secara otomatis. Kita masuk ke segmen berikutnya. Peta wilayah penolakan klaim nasab Ba'alawi. Merata, bukan kasus lokal.
Sampai di titik ini, satu pertanyaan besar itu pasti muncul. Ini adalah suara segelintir wilayah atau memang disebut fenomena nasional. Karena kalau penolakan hanya muncul di 1-2 daerah, itu bisa disebut anomali lokal. Tapi kalau muncul di banyak wilayah dengan pola yang sama, itu disebut pergeseran struktur kepercayaan. Dan sekarang kita akan lihat datanya. Yang pertama, cara membaca data wilayah. Ini penting yang saya sampaikan. Sebelum masuk angka, satu prinsip yang harus dipahami terlebih dahulu. Riset ini tidak mengukur popularitas tokoh, tapi proporsi sikap dalam tiap wilayah. Artinya apa? Jika di satu wilayah tidak percaya di atas 50%, maka wilayah itu tidak lagi dominan dipercaya. Dan jika tidak percaya di atas 75%, maka terjadi penolakan kuat secara sosial. Sekarang kita lihat realitasnya. 5 wilayah dengan proporsi tidak percaya terbesar berdasarkan data yang kita himpun dari 201 responden. Berikut 5 wilayah dengan tingkat penolakan tertinggi secara absolut dan proporsional. Yang pertama, Kabupaten Tangerang. Tidak percaya itu 17 responden. Netral 0, percaya 0. Sehingga 100% tidak percaya. Maknanya jelas, di wilayah ini klaim nasab Ba'alawi tidak lagi memiliki basis kepercayaan sosial. Kemudian kedua, Kabupaten Serang. Tidak percaya itu 16, netral 1, percaya 0. 94% itu menyatakan tidak percaya. Ini penting karena Banten sering dianggap wilayah religius tradisional kuat. Fakta lapangan berkata, tradisi tidak otomatis berarti menerima klaim genealogis tanpa sebuah verifikasi. Kemudian ketiga, Lamongan. Tidak percaya itu 11 responden, netral 1, percaya pun 1. Totalnya 85% tidak percaya. Lamongan adalah salah satu basis kuat NU Jawa Timur. Artinya apa? Bahkan di jantung kultural NU saja, kepercayaan terhadap klaim nasab pun sudah runtuh. Kemudian keempat, Kota Tangerang. Tidak percaya itu 9 responden, netral 1 responden, dan percaya itu 0 responden. Totalnya 90% tidak percaya. Wilayah urban, akses informasi tinggi, dan ini menunjukkan bahwa semakin terbuka informasi, semakin ketat standar pembuktian publik. Kemudian yang kelima adalah Surabaya. Tidak percaya 9 responden, kemudian netral 1 responden, dan percaya itu 0. Totalnya 90% tidak percaya. Surabaya adalah pusat diskursus intelektual dan pesantren. Artinya apa? Penolakan ini itu bukan emosional, tapi reflektif. Kemudian bagaimana pola besar yang tidak bisa diabaikan? Kalau kita melihat polanya yang secara umum, fakta kuncinya adalah hampir tidak ada wilayah di mana percaya menjadi hal mayoritas. Banyak wilayah bahkan 0% percaya. Netral ada, tapi tidak pernah dominan. Ini mengarah pada satu kesimpulan kuat. Tidak ada wilayah yang masih menjadikan klaim nasab Ba'alawi sebagai konsensus sosial. Dan ini apa artinya? Tidak percaya secara sosial. Ini penting untuk diluruskan. Tidak percaya bukan berarti permusuhan. Bukan berarti anti Habib. Bukan berarti membenci keturunan Nabi. Ini jangan sampai salah untuk di-framing. Biasanya muhibin ini yang suka memframing. Artinya, ketika kita bicara tidak percaya, itu maksudnya tidak menjadikan klaim tersebut sebagai dasar legitimasi. Tidak otomatis membela ketika dititik. Tidak lagi menganggap nasab sebagai argumen final. Dengan kata lain, tidak percaya sama dengan tidak mendukung klaim, bukan menyerang pribadi. Kemudian implikasi strategisnya apa? Ini yang paling krusial. Jika mayoritas
otoritas wilayah tidak percaya, sudah mendengar bantahan, tetap menolak, maka yang sedang terjadi adalah runtuhnya otoritas simbolik nasab. Dulu, nasab otomatis dihormati, tidak dipertanyakan. Sekarang, nasab diminta bukti, diuji, ditolak jika melemah. Ini adalah pergeseran peradaban berpikir, bukan konflik tokoh. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang paling terpenting. Integrasi riset lapangan dan digital. Krisis legitimasi yang terukur. Dalam segmen ini dan segmen sebelumnya pun juga kita sudah melihat fakta lapangan. Yang pertama adalah 201 responden. Kemudian 86,5% tidak percaya terhadap klaim nasab Ba'alawi. Kemudian pola penolakan pun lintas wilayah. Tidak ada satupun wilayah yang menjadi dominan dipercaya. Sekarang pertanyaan kunci adalah, apakah ini hanya fenomena lapangan yang terisolasi atau sejalan dengan realitas diskursus digital? Karena kalau lapangan dan digital searah, maka ini bukan opini. Ini adalah krisis legitimasi struktural. Kita bahas yang pertama, prinsip penggabungan riset. Ini harus penting, wajib saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Karena riset digital sudah saya publikasi di episode sebelumnya. Dan penting ditegaskan sejak awal bahwa data lapangan dan data digital tidak dijumlahkan mentah. Jadi data digital yang sudah saya riset sebelumnya itu tidak digabungkan dengan data yang saya riset secara lapangan hari ini. Tidak dicampur menjadi satu angka absolut, karena itu akan menjadi cacat metodologinya. Kenapa? Karena kita bicara lapangan itu adalah opini aktual individu nyata. Ketika kita bicara digital, sosial media, itu adalah pola wacana, framing, dan dinamika narasi. Maka metode yang dipakai adalah triangulasi konvergen. Artinya apa? Dua jenis data berdiri sendiri, dianalisis terpisah, lalu dilihat arah kesimpulannya, konvergen atau tidak. Kemudian kedua, hasil riset digital. Dari riset digital yang sudah saya lakukan sebelumnya, temuan utamanya adalah narasi pro Ba'alawi bersifat defensif. Fokus bantahannya bukan pada metodologi. Mengunci kritik dengan otoritas ulama, framing adab, dan tuduhan tidak berilmu. Sementara publik digital itu menuntut data, meminta silsilah terbuka, mengkritik standar ganda, dan ini sudah menunjukkan retaknya otoritas secara simbolik. Kemudian ketiga, titik konvergennya di mana lapangan dan digital itu bertemu. Sekarang kita satukan temuannya. Yang pertama di lapangan, mayoritas tidak percaya. Sudah pernah dengar bantahan dan tetap menolak. Ketika kita bicara digital, kritik tidak surut meski dibantah. Muhibin masih berkeliaran masuk sana masuk sini untuk berkomentar pembenaran nasab. Diskursus justru makin keras. Legitimasi simbolik melemah. Dan keduanya ini menuju kepada kesimpulan yang sama. Klaim nasab Ba'alawi tidak lagi diterima sebagai kebenaran sosial. Kemudian keempat, apa yang sebenarnya runtuh, teman-teman? Ini penting. Yang runtuh itu bukan nasab biologis secara personal, tapi legitimasi sosial nasab sebagai argumen final. Dulu ketika itu, ini adalah sebagai keturunan Nabi, selesai. Sekarang, ya mana datanya, mana metodologinya, dan mana verifikasinya. Dan ini adalah pergeseran epistemik, bukan sekedar konflik identitas. Kemudian kelima, kenapa bantahan tidak pernah efektif? Dari analisis gabungan, kita temukan 3 sebab utama. Yang pertama adalah salah sasaran. Bantahan menyerang sikap kritis, bukan substansi tesis. Kemudian kedua, mengandalkan otoritas lama. Padahal publik sekarang hidup di era Google Scholar.
hidup di dunia DNA, hidup di dunia arsip terbuka. Dan yang ketiga, itu over sakralisasi. Semakin disakralkan, semakin dicurigai. Kemudian kelima, posisi NU dalam konteks ini adalah data menunjukkan NU secara kultural dan struktural sama-sama dominan tidak percaya. Perbedaannya hanya di cara pengekspresiannya saja, bukan di sikap dasar. Maknanya apa? NU tidak sedang melawan tradisi, tapi sedang memurnikan cara berpikir ilmiah dan etika publik. Dan terakhir, apakah ini akan berubah secara masif, ya, secara terkontrol ke depan? Jawaban jujurnya adalah tidak. Kecuali ada perubahan besar. Perubahan itu hanya mungkin jika: satu, data genealogisnya dibuka penuh. Yang kedua, metodologi diuji publik. Yang ketiga, standar ilmiah itu disamakan. Tanpa itu, tren penolakan akan stabil atau meningkat, bukan menurun. Kesimpulan besar pada segmen ini adalah riset lapangan itu mayoritas tidak percaya. Riset digital delegitimasi narasi, wilayah itu justru merata, NU itu kritis, bukan lagi reaktif. Maka ini bukan isu viral, bukan konflik personal, tapi krisis legitimasi klaim nasab dalam peradaban ilmu. Ya, baik, kita masuk kepada kesimpulan akhir dan arah masa depan. Sampai titik ini, kita harus jujur pada data, bukan pada perasaan, bukan pada romantisme sejarah, bukan pada tekanan simbolik, karena ilmu pengetahuan tidak bekerja dengan rasa sungkan, dan kepercayaan publik tidak bisa dipaksa dengan status sosial. Nah, saya memetakan yang pertama, apa yang sebenarnya terjadi. Dari keseluruhan riset, baik lapangan dan digital, kita melihat satu pola besar. Yang pertama, bukan muncul kebencian terhadap Habib, bukan serangan terhadap ulama, bukan gerakan anti nasab secara emosional. Yang terjadi adalah peralihan standar legitimasi. Kemudian yang kedua, dari legitimasi simbolik ke legitimasi ilmiah. Dulunya, legitimasi dibangun lewat garis keturunan, pengakuan komunitas tertutup, reproduksi otoritas turun-temurun. Namun sekarang publik, termasuk warga NU, menuntut transparansi data, metodologi yang bisa diuji, konsistensi logika. Dan ini bukan sebuah pembangkangan, tapi kedewasaan intelektual. Kemudian ketiga, apa makna angka 86,5%? Ini saya harap jangan disalahartikan, tapi penting untuk ditegaskan. 86,5% tidak percaya itu bukan berarti 86,5% itu memusuhi atau membenci. Ini yang harus dicatat keras-keras. Ini yang harus dipahami. Tidak percaya itu bukan berarti membenci atau menolak akhlak. Yang ditolak itu adalah klaim nasab sebagai argumen final tanpa verifikasi. Dan ini perbedaan krusial yang sering sengaja dikaburkan oleh pendukung-pendukung Ba'alawi, termasuk muhibin-muhibinnya. Kemudian keempat, posisi NU dalam sejarah perubahan ini apa? Data menunjukkan NU berada di posisi unik, berakar kuat pada tradisi, tapi tidak anti ilmu. Menghormati ulama iya, namun menolak sakralisasi yang berlebihan. NU tidak sedang berpihak, dan NU sedang menjaga keseimbangan antar adab dan nalar. Kemudian kelima, kenapa bantahan gagal menyelamatkan legitimasi? Karena bantahan itu tidak menyentuh inti metodologi, hanya mengandalkan otoritas lama, menyerang penanya, menyerang personalnya, menyerang penelitinya, bukan menyerang argumennya. Dan di era digital ini kontraproduktif.
semakin ditekan, maka semakin muncul kecurigaan. Kemudian dampak jangka panjang, jika tidak ada perubahan pendekatan, maka nasab kehilangan fungsi sosial. Otoritas dakwah berbasis simbol melemah, generasi muda NU makin skeptis, dan diskursus akan bergeser ke sains dan historiografi. Dan ini bukan prediksi emosional, ini adalah pola empiris. Kesimpulan final, kita akan tutup dengan satu pertanyaan tegas. Krisis nasab Ba'alawi bukan lahir dari kebencian, tapi dari kegagalan beradaptasi dengan peradaban ilmu. Dan ketika ilmu menjadi standar publik, tidak ada simbol yang kebal dari verifikasi. Riset ini bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk mengembalikan agama ke martabat ilmu. Karena agama yang takut diuji bukan agama yang kuat. Dan tradisi yang tidak mau dievaluasi akan ditinggalkan oleh zamannya sendiri. Terima kasih telah mengikuti kajian panjang ini, bukan untuk sepakat, tapi untuk berpikir. Data ada, metode jelas, kesimpulan terbuka untuk diuji ulang. Silahkan berbeda, tapi mari berbeda dengan argumen, bukan dengan stigma. Demikian dari saya, akan saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.